Salam, saya Arman Tualimbong, kelas 3 SMTK, akan menceritakan satu kisah seorang raja, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo dikisahkan sebagai raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya yang diperoleh dari Tuhan. Dicatat dalam Alkitab bahwa Raja Salomo lahir di Yerusalem, dan juga terdapat kisah yang melatar belakangi kelahirannya. Raja Daud, itu ayahnya sendiri, berhubungan gelap dengan Bathsheba, ibu Salomo, ketika perempuan itu masih menjadi istri Uria orang Het itu. Setelah seorang pahlawan Daud, ketika Bathsheba hamil dari hubungan itu, maka Daud kemudian memerintahkan agar Uria dikirimkan ke garis paling depan dari peperangan supaya ia mati terbunuh. Setelah Uria mati dan lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan ia melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk membuka kejahatan itu serta hukuman yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga pada saat itu Daud menyesal. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya yang menghampiri perempuan itu, dan ia tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberikan nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dengan perantaraan Nabi Nathan yang menyuruh menamakan anak itu oleh karena Tuhan. Sini ceritakan kisah seorang Raja Salomo diangkat menjadi seorang raja. Ketika Daud telah tua dan diperkirakan tidak lama lagi usianya, Adonia putra Daud dari istrinya Hagit mengangkat diri menjadi raja dengan dukungan Panglima Yoab dan Imam Besar Abiatar. Pada acara pengangkatan menjadi raja, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemuk sebagai korban dekat batu Jehelot yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anaknya, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja saat itu, dan bersama banyak orang. Tetapi Nabi Nathan, Imam Zadok, Benaya bin Yoyada, dan para pahlawan, dan Salomo, bahkan juga adiknya tidak dibunuh. Nabi Nathan memberikan nasihat kepada Bathsheba, ibunya Salomo, agar memberitahukan hal ini kepada Daud yang tidak mengetahui akan hal itu demi menyelamatkan nyawa serta nyawa Salomo. Maka Bathsheba menghadap raja itu ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Absiag, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Bathsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kuinginkan?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahta. Tetapi sekarang lihatlah bahwa Adonia telah menjadi raja, sedangkan tuanku raja sendiri tidak mengetahui. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak, gemuk, dan domba, telah mengundang semua anak raja dan Hinggar, Abiatar, dan panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangi. Dan kepadamu lah, ya Tuhan Raja, tertuju mata seluruh orang Israel pada saat itu, supaya Engkau memberikan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyang." Selagi Bathsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan pada saat itu. Lalu masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan menanya kepada Raja Daud pada saat itu, dan memutuskan Adonia menjadi pengganti, karena pada saat yang bersamaan Adonia mengadakan pesta pengangkatan yang mengundang orang.
orang yang banyak minum di depan sambil berseru hidup Raja Adonia, tetapi tidak mengundang Nathan, Imam Zadok, dan Ayahmu Salomo. Segera setelah mendapat kepastian dari Nathan, maka Daud menyuruh memanggil Batseba, dan di depan mereka Daud menegaskan keputusan dan bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, bahkan juga pada hari ini aku melaksanakan apa yang kujanjikan kepada demi Tuhan. Jadi pada saat itu Raja Daud berkata demikian. Lalu Allah Israel dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku. Lalu ibunya Salomo yang bernama Batseba lalu berlutut dengan muka sampai ke kanan. Dia sujud menyembah kepada raja, berkata, hidupkanku raja Daud. Setelah Raja Salomo pada saat itu diangkat menjadi raja, Adonia menjadi takut kepadanya. Sebab itu ia segera pergi memegang tanduk Mispa. Lalu diberitahukan kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk Mispa. Kita berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia tidak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu Raja Salomo berkata pada saat itu, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun tidak di kepalanya tidak akan jatuh. Tapi ternyata ia bermaksud jahat, harus lagi bunuh, dan Raja Salomo orang menyebut dia dari Mispa itu. Ketika ia masuk sujud, ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepada dia, pergilah. Dan setelah Daud mati, Adonia melakukan upaya kedua kali menghidupkan Raja Salomo. Salomo yang bernama Batseba. Salomo meminta agar Salomo menginginkan Adonia menikah dengan Abisag, gadis Sunem yang terakhir melayani dia. Sekalipun ibunya Salomo memohonkan kepada Salomo menolak karena memahami maksud jahat dan permintaan. Raja Salomo menjawab, mengapa engkau meminta hanya Abisag, gadis Sunem itu? Dan di sini juga berbicara mengenai usaha-usaha Salomo, yaitu pada saat itu Raja Salomo membangun Bait Allah. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah ia selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta atau 50 meter panjangnya, dan 50 hasta atau 20 meter panjang lebarnya, dan 30 hasta atau 15 meter tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu yang arasnya dengan jajar kayu aras di atas dengan anak yang lain kayu aras di atas balok yang disangga oleh tiang-tiang. Lalu meninggal dan 15 jajar, ada pula 3 jajar
mengizinkan Raja Salomo untuk mendirikan ibadah di bait suci. Dan pada saat itu Salomo bersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang mendirikan di depan balai bait suci dengan api untuk perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yang pada hari Sabat, pada bulan yang baru, dan 3 kali setahun pada hari raya, dan pada hari roti tidak beragi, dan pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya bulan ketiga. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menunjukkan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam. Pada saat itu Raja Salomo berkuasa atas segala raja, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang sampai tapar batas Mesir. Mereka tetap takut Salomo Salomo yang melahirkan diri ke Mesir. Masalah lain adalah cara Salomo memerintahkan kerajaan ke 700 dan 300 bintik dari negara-negara asing dan membawa ilahi-ilahi masing-masing. Juga Salomo pada masa tuannya mendirikan kuil-kuil ilahi lain yang membuat dia dalam dosa, dan akhirnya Salomo melakukan banyak pemberontakan dan negara. Dari kesesatan yang dalam Salomo, Raja Salomo memiliki banyak pemberontakan asing. Di samping aturan yang menceritakan tentang pembuangan revolusi dan tentang masalah pada orang Israel
yaitu Rehabeam dan istrinya Naamah dan orang Amon. Putrinya Tafat menjadi istri Ben Abinadab, kepala daerah yang memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan putri Basman menjadi istri Ahimas, kepala daerah Naftali.